Jungle. Audio Jungle. Ya, nanti. Ya, screen. Slideshow ya. Masuk ya, Bang? Besarin slideshow di. Bang, oh ya. Padahal, Bang. Hmm? Atau dibuka slideshow dulu baru pilih ininya, filenya. Nggak bisa. Di PowerPoint-nya buka dulu, tutup dulu Udah coba. dibuka ini, Bang. Kok Buka, di buka udah selesai. Enable editingnya itu, diklik PowerPoint-nya dulu buka. Keluar dulu coba share-nya. Stop share dulu, stop share dulu. Stop share, PowerPoint-nya dibuka, enable editingnya diklik, Sudah, Bang. langsung slideshow langsung pilih itu nanti share-nya. Sudah. Udah diklik slideshow, Ya. langsung slideshow. Udah, langsung slideshow di. Udah ini udah. Udah dibuka. Udah, belum pas slideshow tapi ya. Jalan, Bang. Udah, Bang. Udah, Nggak jalan, Bang. Ya. buka slideshow coba. Stop share dulu, langsung langsung buka slideshow. Langsung buka slideshow. Nah, share-nya di sudah slideshow langsung. PowerPoint-nya buka dulu, jangan tutup lagi. Buka slideshow. bisa. Udah nggak apa-apa yang tadi aja. Ya udah, Bisa. ya udah di udah. Nggak jalan, dong. Ya udah dah. Udah, Hah? ya udah buka di. Oh, ini, Bang. Jalan. Udah slideshow ya. Udah buka di. Ya. Direkam ya dia. Udah direkam. Udah. Di buka di. Ya di HP bisa, di komputer nggak bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada hadirin yang telah hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Alhamdulillah pagi ini kita akan mendengarkan pengajian dari guru kita Ustadz Dr. Ahmad Kurnia SPB spesialis bedah onkologi dengan tema Allah pemilik semua alam dan isinya. Kepada guru kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi
Qadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Ya insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan orang beriman lainnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik umat sepanjang masa, ya. Dan seharusnya sekali lagi kita contoh dan kita malu, ya, kalau seandainya kita tidak bisa mencontoh. Kenapa? Antara zaman dahulu itu beda sama dengan zaman sekarang. Zaman Rasulullah itu diturunkan Al-Quran separuh-separuh, ya, membahas segala sesuatu itu sesuai dengan permasalahan saat itu. Sedangkan sekarang ini yang seharusnya adalah membahas permasalahan itu meniru gaya Rasulullah, ya, yang dulu zaman dahulu itu disebut asbabun nuzul, yang zaman sekarang ini seluruh permasalahan itu itulah asbabun nuzulnya, yang harusnya kita selesaikan dengan gaya Rasulullah yaitu Al-Quran. Kenapa? Ya, kita tinggal di semua ini di dalam semua kuasa Allah. Ya, kita tidak lepas semuanya. Sama seperti orang, ya, misalnya dikasih untuk memimpin suatu perusahaan, tentunya dia akan mengasih sesuatu yang terbaik di dalam perusahaan itu sehingga akan berkembang perusahaan itu. Sama, kita juga dikasih sama Allah, ya, Allah yang mempunyai alam ini. Allah yang telah menghadirkan hidup kita di bumi ini beserta perangkat-perangkat untuk menyertainya, ya, seharusnya itu kembalikan lagi pada Allah. Sehingga, ya, akan menjadi suatu nilai istimewa di hadapan Allah. Ya, tentunya untuk nilai istimewa di hadapan Allah cuma dengan satu, yaitu dengan buku petunjuk Allah. Ya, buku petunjuk ini yaitu buku petunjuk yang maha hebat. Ya, Allah bilang di surah 43 48, yang mujizatnya melebihi mujizat nabi-nabi sebelumnya. Dan dihadirkan sekarang komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Dan aku sempurnakan itu di Al-Quran itu seluruh nikmat, rahmatku, ya, ridhoku semua. Ya, makanya kita harus bukan pakai buku pedoman yang lain. Ya, atau ya pendapat manusia ini kita koreksi dengan Al-Quran. Sehingga apa? Tidak sempat panca-indera ini bersaksi di hadapan Allah. Karena semua kita aktivitas kehidupan kita ini, ya, selalu dibersihkan dengan kalimat Al-Quran. Falamma fujuraha wa taqwaha qad aflaha zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya, dalam segala aktivitas, ya, diuji dengan segala kebaikan keburukan. Sungguh beruntung orang yang selalu dengan aktivitas membersihkan seluruh aktivitasnya dengan Al-Quran. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, ingat, ya. Jadi ini bukan punya kita, semua punyanya Allah. Ya, gundah gulana Nabi Adam sewaktu diturunkan ke bumi yang sangat luas tanpa ilmu. Diturunkan buku petunjuk dari yang menyuruhnya, dari yang membuat alam ini agar tidak sedih dan gelisah, agar tidak sesat dan juga celaka, agar tidak saling iri, dengki, dan berlomba-lomba di dalam kejahatan. Karena semua pemberian Allah adalah terbaik bila kita mengerti, bila kita bisa memaknai, merenungkan maksud semuanya. Diciptakan semua secara berpasangan di segala lini kehidupan, agar bisa saling memanfaatkan, agar bisa terjadi keadilan, rahmat, kasih sayang merata di dalam segala lini kehidupan. Ingatlah, titipan semua di dunia ini hanya digunakan semata-mata sesuai peraturan Allah. Itu semua untuk dirimu sendiri selama di dunia. Gapailah surga di dunia, sehingga tidaklah kaget seandainya memperoleh surga nantinya. Sehingga tidaklah takut seandainya seluruh catatan, saksi panjang indah, saksi Al-Quran, saksi Rasulullah dihadirkan. Ingatlah Rasulullah, para sahabatnya, orang beriman seluruhnya adalah pribadi-pribadi Al-Quran berjalan.
Pribadi yang berusaha menyatukan dan mengagungkan seluruh kalimat Allah. Sehingga tersatulah seluruh frekuensi, seluruh kalimat Allah atau Al-Quran di dunia ini. Sehingga seluruh alam beserta isinya akan mendukungnya. Marilah gaungkan, sucikanlah kalimat Allah. Ingatlah Rasulullah, para sahabat orang beriman, lagi harap-harap cemas dalam menunggu umatnya nih masa sekarang ini dan masa seterusnya. Ya, terus di tadi Ya dok, bentar dok. Error deh dok. jangan tidur deh. Error deh dok, ngeheng dok. Aduh. Don, kalau saling hang ambil alih Don. Gus. Nah, Gus, kalau sering hang ambil alih Gus. Doni, ya, jadi jelas nih. Ya, udah dibilang di surat Al-Maidah, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Ya, begitu juga surat 34 ayat 1, 22 ayat 64 ya. Dan ingat ya, Allah itu karena ini milik Allah, Allah nggak butuh kita. Surat 35 Fatir ayat 15 16. Kalau kita nggak setuju dengan aturan main Allah, gampang digantiin aja manusianya. Ya, kalau seandainya kita seperti itu, ayatnya udah jelas nih. Saya gantiin Anda rugi sendiri nanti. Anda masuk neraka nih. Nggak ada suatu nilai di hadapan saya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak kita mengerti siapa diri kita? Ya, sehingga dengan siapa diri kita ini, ya, makanya Allah bilang di surat 19 ayat 93, baca deh. Kita nih hambanya Allah, numpang. Ya, Pi, Evi, Iya dokter. Saya matikan itunya. Ayat berapa dok? Surat 1993. Surat 1993. Maryam 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Shadaqallahul azim. Ya, hamba itu jadi seluruh peraturannya harus peraturan Allah. Ya, surat 6 ayat 61 baca. 661 Al-An'am 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 61. Dan Allah lah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Allah mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Shadaqallahul azim. Jadi kita ada batasan waktu. Ya, kalau saya rampung ayatnya nggak selesai-selesai. Contohnya nih, surat 46 ayat 3. Kita itu udah ditentukan waktunya. Baca tapi satu ini aja. 46 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahqaf ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Ya, dalam waktu yang ditentukan. Jadi kita punya batas waktu. Ya. Nah, kalau dalam waktu yang ditentukan tentunya kita harus berpikir, oh seharusnya saya harus pakai buku yang dalam waktu yang ditentukan itu saya harus maksimal dan melaporkan kepada Allah nanti. Supaya apa? Kita jadi
berhadapan dengan Allah ini kita nggak kaget lagi. Ya, sama seperti kita kerja dipanggil sama Tuhan ini. Laporin dong ininya, kerjanya ini segala macam. Sama. Ya, malah sama Allah lebih detail lagi. Sedetik pun tercatat semua. Tiap detik, tiap menit tercatat sempurna. Ya, terus. Ya, jadi Allah yang membuat alam ini. Ya, dari mulai apa? Dari mulai disiapkan yang tadinya bersatu, pecah. Kemudian yang mengembang. Dari yang mengembang ini, surat An-Nazi'at ya 79, 28, 3 sampai 33 meninggikan bangunannya, menyempurnakannya. Ya, dia mengembang sampai keseimbangan. Keseimbangan nanti dibentuk, yaitu yang bangunannya di atas nih diinikan, dibingit, dibikin, yaitu langit. Kemudian diciptakan gelap malamnya, siangnya. Kemudian baru bumi dihamparkan. Dari bumi yang dihamparkan ini ya, dikasih mata air, baru tumbuh-tumbuhannya. Udah jelas tumbuhannya segala macam, baru gunung-gunungnya nih. Supaya apa? Supaya kita itu semua makhluk hidup yang berjalan di alam ini nggak goyang. Ya, semua itu untuk kesenanganmu, untuk hewan ternakmu. Ya, sebagai pasak deh. Makanya dibilang di surat 31 ayat 10, baca deh. Surat 31 ayat 10, surat Luqman ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan Allah meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan Allah turunkan air hujan dari langit, lalu Allah tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Shadaqallahul-Azim. Dari gunung ini dipancangkan, ya, dari air yang diturun dari bumi, dari langit segala macam diciptakan sungai-sungai. Dari sungai-sungai ini, gunung-gunung ini bisa berada di antara sungai atau di antara dua lautan. Ya, surat 27 ayat 61, baca. 2761, surat 27, An-Naml 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Dia, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Shadaqallahul Azim. Begitu kompleksnya. Ya, bahkan udah tercipta lautan, sungai-sungai dialirkan melalui awan-awan ke daerah-daerah yang tandus. Ada yang bisa berbuat itu? Nggak ada. Ada yang bikin siang malam segala macam? Surah 28 ayat 71 sampai 73. Bagaimana seandainya saya bikin malam itu terus-menerus sampai dunia kiamat? Siang itu terus-menerus sampai dunia kiamat. Karena berkat rahmat Allah lah. Ya, itu aku hadirkan. Coba bayangkan. Ya, semuanya disiap. Bahkan hitungan seluruh kebutuhan manusia udah dihitung. Semuanya ikut bersimbiosis dengan hukum-hukum Allah semua. Ya, pertanyaannya. Ya, kenapa kita enggak, karena ini punya Allah, waktunya terbatas, kita enggak pakai buku standar Al-Quran sih? Di mana nih salah kita? Apa kita merasa lebih hebat dari buku petunjuknya Allah? Buku petunjuk 8 lautan, buku petunjuk yang takut diterima oleh alam ini. Ya, kok nggak mau? Ya, terus. Ya, dari ini kita lihat, udah penciptaan langit alam itu secara bertahap. Manusia pun diciptakan bertahap-tahap. Ya, dari mulai tanah kemudian sperma kemudian disemprotkan jadi segumpal darah, segumpal daging, ada yang sempurna, ada yang tidak. Terus di dalam 3 kegelapan, surat 39 ayat 6. Ya, kemudian apa? Di dalam perkembangan jadi dia besar, kecil, besar, ini semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Ada nggak yang kita bisa ambil pelajaran?
Ada yang kita bisa ambil pelajaran, Doni? Ada yang kita ambil pelajaran di sini? Bu Muriati, ada Bisa. yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Halo? Halo, tuh kalau ditanya udah pada takut semua. Perlu proses. Ya, jadi seluruh proses ini kalau kita nggak ngerti, ya, misalnya kita ditodong nih sama Allah suatu permasalahan, lihat di alam ini. Oh begini maksudnya nih ya. Oh begini ya. Orang sama kok perkembangannya. Mungkin sama juga ilmunya nih. Kita bisa lihat. Makanya kita gali pertama-tama Habil dan Habil itu belajar sama apa? Sama burung gagak. Surat 5 ayat 31. Apakah ada yang ini sama? Semua. Dari sinilah semua kita bisa evaluasi seluruh kalimat Allah. Seluruh hukum-hukum Allah. Ya, terus. Ya, dikasih buku nih. Buku petunjuk yang mahal luar biasa. Al-Quran bagaikan lautan hikmah. Hendaknya engkau tanamkan kebiasaan untuk membacanya dengan sungguh-sungguh. Merenungkan maknanya. Menghasilkan mutiara-mutiara hikmah. Jika engkau belum cukup dewasa untuk menghasilkan mutiara-mutiara, setidaknya engkau dapat mengeluarkan cangkang sebagai hasil dari kesungguhan mempelajari Al-Quran. Ya, cukup. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang dari Al-Quran ini membimbing Rasulullah yang tidak bisa tulis dan baca menjadi manusia paling hebat. Padahal Rasulullah bilang, aku ini sama seperti kamu, surat 41 ayat 6. Tapi wahyunya juga sama. Emangnya kita beda sama Rasulullah? Wahyunya sama, Rasulullah nggak bisa tulis baca. Ya, seharusnya kita umatnya ini mengkaji dengan tambahan ilmu ini. Ya, akan menjadi terbuka kalimat Al-Quran ini. Ya, akan kita layak dititipin untuk semuanya dikelola sehingga bisa direkam sama Allah ini memang kita layak seperti Rasulullah. Takutkan lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat 33 ayat 21. Ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita tiru. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Dan kedatangan hari kiamat yang banyak selalu mengingat Allah. Ini yang kita harus tiru. Nggak ada jalan lain. Karena kita tinggal di buminya Allah. Kita mempunyai waktu tertentu. Apa yang istimewa yang kita hadirkan sama Allah? Apa yang istimewa yang kita bisa hadirkan sehingga kita layak disambut oleh Rasulullah sebagai saudara Rasulullah yang lagi dirindukan? Ya, bayangkan, ya Rasulullah udah ngasih contoh. Kok kita nggak mau ngikut sih? Di mana salah kita? Di mana? Ya, di mana salah kita? Buku 8 lautan ya Allah. Kok kita nggak ngikut? Ya, kok kita nggak mau nilai istimewa di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat Rasulullah? Ya Allah, ruginya kita. Ya, terus. Ya, lihat. Dengan Al-Quran ini bayangkan, kita bisa melihat seluruh ilmu. Ya, ilmu pengetahuan akan mendukung struktur kehidupan yang seimbang dan stabil. Dengan ilmu pengetahuan etika, tata hidup, dan pola bermasyarakat akan terjaga. Dengan ilmu pengetahuan pula kebutuhan hidup terpenuhi. Dengan berfungsinya potensi-potensi alam menjadi pendukung bagi langkah majunya manusia. Ya, jadi semuanya udah ada. Dengan kita melihat alam ini dengan kalimat Al-Quran. Sungguh pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin. Pada penciptaan dirimu, makhluk bergerak bernyawa yang bertebaran di bumi, pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan, ya, perkisaran angin, ya, bumi yang terhidupkan bumi setelah mati kering, ya, semuanya itu ayat Al-Quran. Dengan kita melihat melalui Al-Quran ini, ya,
Sehingga apa? Kita bisa melihat tidak ada waktu yang terbuang percuma. Tidak ada waktu yang terbuang. Ya, bayangkan. Ya, maaf sekali lagi. Ya, kita lihat di dunia kedokteran kita mau bahas tentang kematian. Ya, bisa diundurin, bisa diinin. Nggak sadar kita berkutat itu. Kita membahas tentang kesembuhan. Nggak sadar itu. Yang menyembuhkan Allah. Ya, makanya nggak pernah ketemu. Ya, wa ija maritu fahuwa. Yang ngasih musibah, aladina ija sobatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, surah Al-Baqarah 156. Musibah itu dari aku, balikan lagi padaku. Balikannya apa? Melalui ilmunya Allah. Yang bikin mati Allah. Dari situ udah dicoba, semuanya banyak yang bergelimpangan nih. Mengaku-ngakui itu karena kehebatan kita. Mengaku-ngakui itu karena, wah udah dah. Kepikiran gak kita nih? Kita termasuk di antara itu semua yang akan gagal di dalam ujian Allah? Atau kita berhasil? Kalau kita takut, siapa nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Memilih yang batil? Bahkan Allah bilang di surah 45 ayat 27 baca. 4527 surat Al-Jasiyah 27 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang mengerjakan kebatilan atau dosa. Shadaqallahul adzim. Dosa itu selain dari kalimat Allah ya. Kan tadi dikasih tahu di surat 31 ayat 30. Selain dengan Allah itu adalah batil. Baca Pi, biar ngerti lagi Pi. 3110 dok. 3130. Oh sorry. 3130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3130. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka suruh selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Shadaqallahul adzim. Yalah, kita di dunia pendidikan itu batil semua. Sekarang pertanyaannya, ya udah batil mau kita ikutin terus? Buktinya batil apa? Ya berubah-berubah terus. Ya, berubahnya kemana? Bukan tambah murah, tambah mahal semua, tambah ruwet semua. Pertanyaan saya cuma satu, apakah itu kemajuan atau kemunduran? Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, kita punya batas waktu 30 ayat 8 dengan tujuan yang benar dalam batas waktu yang ditentukan. Ya, tidak sia-sia yang dikasih Allah. Ya, tidak sia-sia. Ya, dan tujuan benar dan waktu yang ditentukan 46 ayat 3. Nah, sekarang dari sekian kalimat yang saya kuningkan ini, kita harus menilai waktu kita terbatas di dunia ini. Ya, apa yang kita bisa sajikan ke hadapan Allah nanti? Kita sementara apa? Selalu dengan pikiran batil, sesat, dugaan, kebohongan, itu aja. Nggak ada pengkoreksi. Nggak takut kita di hadapan Allah. Kalau nggak takut ya silakan aja, nggak ada masalah. Terus, ya ingat, semua penciptaan Allah itu tidak sia-sia. Ya, ada kesulitan, ada kemudahan. Ya, sesuai dengan kesanggupan. Surat 7 ayat 42. Bahkan kita bersedekah di dalam kemiskinan sesuai kesanggupan. Hitungannya istimewa. Ya. Nah, kalau itu memang semua nggak ada sia-sia. Semua yang dikasih Allah. Ya, apalagi kita dokter dikasih Allah ya, dari rezeki yang dihadirkan Allah berupa masalah, penyakit. Ya, jangan kita berfilosofi sama orang. Filosofinya pakai Al-Quran atau pakai orang terus kemudian kita standarisasi dengan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Sehingga apa? Kita mudah, murah sesuai kesanggupan. Ya, bukan jadi tambah mahal, tambah nggak jelas. Ya, tambah nggak jelas kita. Ya, apa itu yang harus kita ini sampai kita nanti masuk kuburan? Oh nanti dulu.
Nanti dulu, sorry. Ya, kita hidup di bumi ciptaan Allah, kita harus ngikutin buku Allah. Gak ada jalan lain. Terus, ya, ingat, apabila kita udah telah tiba waktunya, kita akan dipergilirkan. Dan barang yang kita peroleh itu akan ditinggalkan sia-sia. Dan barang yang kita peroleh itu di dunia sia-sia, di akhirat akan menjadi beban amanah kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Hidup dan mati adalah dalam genggaman ilahi. Takdir ada kepastian. Tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat. Sementara hasil akhir adalah hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia. Bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Ini kata-kata Pangeran Diponegoro. Ya, terus. Ya. Nah, kalau kita udah sepakat dengan kalimat Al-Quran, ya, udah tercapai nih doanya. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, bukan buah tutur kejahatan, bukan buah tutur yang sebuah mahal. Ya, sehingga apa? Kita pun akan dihapuskan sama Allah dosa-dosanya. Surat 16 ayat 119. Karena kita mau perbaiki terus dengan kalimat Al-Quran. Ya, kita bersama orang yang benar. Ya, yang selalu berkata jujur. Surat 33 ayat 70. Ya, ucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar siapa? Al-Quran. Bukan pendapat manusia. Bukan pendapat evidence based. Ya, yang selalu akan tidak menunda-nunda untuk kebajikan. Ya, ingat sahabat Rasulullah, keras dalam kebenaran, jujur, bijaksana, pemimpin yang besar yang sederhana. Ini harus kita ikutin. Abu Bakar harus kita ikutin. Terus, ya, itu cara kita membanyakan umur dengan Al-Quran. Ya, surat 41 ayat 8, sesungguhnya orang beriman dan mengerjakan kebajikan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Surat 95 ayat 6 sama seperti itu. 84 ayat 25 sama seperti itu. Bahkan doanya ada Robbi auzini an askuro ni'mataka lati dan seterusnya. Udah ada, tapi kita nggak pernah kan menjalankan ini untuk dikenang. Dikenang di bumi ciptanya Allah nih. Dengan kalimat Allah. Ya, ingat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengeluarkan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup dengan kecukupan yang baik. Kemakmuran umat pada ketika itu tidak hanya berlaku di Afrika, malah merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam seperti Irak dan Basra. Semuanya sama. Oke lah, kita nggak jadi pemimpin. Bisa nggak kita mencapai ilmu dari Al-Quran ini merata? Kita sebagai pelopornya. Ya, insya Allah. Ya, terus. Ya, ingat. Ilmunya Allah ini nggak perlu pembelajaran istimewa. Hanya latihan panca indera. Dibimbing sama orang-orang sekitarnya, orang tuanya, orang-orang sekitarnya. Akan menjadi nilai luar biasa. Latihlah panca indera terus. Dari mulai ruh ditiupkan, udah dilatih. Dihadirkan, udah dilatih. Ya. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya. Ya, sekarang kita lihat kerugian-kerugian orang yang selalu ya berusaha berfilosofi berdasarkan akal. Ya, contoh Sultan Sulaiman Al-Qununi bisa menaklukkan Turki Utsmani 21 koalisi Eropa. Ya, bayangkan. Maaf sekali lagi, ya kayak Ahmad Khamenei, ya bisa menaklukkan
Israel yang begitu jumawa dan Amerika takut. Ya, bayangin, kaget-kaget. Ya, begitu diserang reaktor nuklirnya langsung ini Amerika kok campur, langsung diserang tuh. Di Irak diserang. Ya, terus di mana lagi diserang? Mana lagi diserang? Di Qatar diserang. Ya, langsung takut. Apa? Kalau mau lagi, Selat Hormuz gue tutup katanya. Takut. Umur 87 tahun. Begitu hebatnya. Ya, karena yakin. Ini udah zolim sekali di Israel. Ya, kita lihat nanti perjalanan waktunya kayak apa. Ya, insya Allah, disitulah Islam bersinar. Ya, disitulah Islam disegani. Bahkan melebihi mereka takutnya kepada Allah. Surah berapa itu? Pi? 59 ayat 13 baca Pi. Berapa dok? 59 13. Baik, 59:13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasr 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam hati mereka kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Dan demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Sadaqallahul azim. Iran ditakutin kan sekarang. Hmm. Israel nangis-nangis ya. Mossadnya hancur. Ya, mesin-mesin segala macam pendukungnya hancur. Ya, bayangin. Tidak pernah kejadian terbunuh suruh hampir pasukannya itu hanya dalam hitungan hari. Ya, terus dengan kalimat Al-Quran ini, ya, hanya satu ayat penelitian piramid selesai. Bahkan Profesor Joseph David Dovitz ya 20-30 tahun nggak terbaca. Karena Al-Quran cuma satu dari tanah lempung yang dibakar. Bayangkan kalau seandainya kita memulai penelitian dari Al-Quran ini, itu hanya menilai tanah lempung dibakar 1 hari udah selesai. Nggak perlu meluangkan waktu 20-30 tahun. Ya, kenapa? Kita so pintar. Bukan dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus. Ya. Nah, ini kita lihat. Ilmu gizi, kita mau bahas ilmu gizi. Al-Quran udah jelas kok. Memperhatikan makanannya. Terutama yang halal. Ya. Dan kalau seandainya yang halal dan kalau seandainya nggak mampu, ya kita bisa makan. Lagi kelaparan kita bisa makan, bangkai segala macam bisa. Ini kan seharusnya jadi penelitian ilmiah. Ya, penelitian ilmiah. Oh, kita disajikan apa? Makan yang harganya 10 juta atau 5 juta atau berapa juta, lebih hebat gizinya. Enggak. Aku kan nggak bilang seperti itu. Cukup, yang penting makan 4 sehat, 5 sempurna. Ya udah selesai. Ada buahnya, ada dagingnya, ada tempenya, ada sayurnya, udah selesai. Ya, terus ini kita lihat, makan pun kalau berlebih itu bahaya. Bisa obesitas segala macam. Akhirnya apa dari obesitas dihadirkan operasi yang namanya gastrik bypass ini. Gasternya yang tadinya ukurannya pas dibikin jadi kecil sehingga jadi ini belum melalui operasinya. Ada yang mati nih. Kenapa? Infeksi segala macam, jebol jahitannya. Apakah itu cara menyelesaikannya? Enggak. Al-Quran gampang. Puasa aja. Batasin aja, nggak usah berlebih. Sederhana, selesai semua. Ya, orang coba nih. Ya, menggapai ini semua dengan apa? Pakai obat-obatan suplemen. Nah, ini apa? Ginjalnya rusak, livernya rusak. Kenapa? Orang dibilang jangan berlebih, dipakai yang berlebih. Rusak. Ya, banyak itu kejadian sekarang. Ya, terus. Ya, lihat. Dengan Al-Quran ini seluruh bangsa-bangsa bersuku-suku bisa dihadirkan dengan Al-Quran supaya jadi satu. Ayolah, kita berpacu di dalam meneliti dengan Al-Quran. Bayangkan,
Ini baru 11 ilmiawan. Jangan-jangan ilmiawan yang lainnya pun tertarik dengan Al-Quran. Kalau dia sadar untuk membaca Al-Quran, mencari seluruh penyelesaian dengan Al-Quran. Ya, dan udah jelaskan. Ya. Di dalam Al-Quran itu, aku akan menggabungkan itu semua. Ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya, aku gabungkan antara orang yang seide sama tidak seide. Hanya dengan kalimat Al-Quran ini bisa disatukan. Ya, tidak ada tanggung jawab sedikit pun. Diterangkan dengan Al-Quran supaya mereka bertakwa. Surat 6 ayat 69, surat 6 ayat 70 supaya mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Ini tugas kita semua. Ya, ini hukum-hukum Allah nih untuk menyatukan dalam satu tujuan, yaitu menggapai surganya Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Ini bukunya Allah, nggak main-main. Ya. Kenapa? Al-Quran itu adalah buku yang apabila kita bisa menjelaskannya dengan secara hikmah, dia akan membekas di hati. Dia tahu. Ya, bayangkan, Profesor Catmore bilang, ini tidak mungkin ya dibuat dari seorang Rasulullah. Pasti yang mempunyai Rasul, yang membuat Rasulullah ini, ya, yaitu siapa? Allah. Kenapa di zaman Rasulullah ini belum ada orang yang bisa menjelaskan urutan-urutan tadi? Di zaman Rasulullah belum ada bagaimana orang menganalisa pembentukan alam ini. Ini pasti dari yang menciptakan Rasulullah, ya, itu dari Allah. Ingetin pulangnya beli parutan apa ya? Ya, terus ya, suaranya aja apabila kita dengungkan ya, apalagi selevel ini nih. Lili, tolong tutup Lili. Rasna muter Lili beli kue ditutup. dulu, terus ke Lili. Kanoman. Dah. Lili ditutup Lili. Ya, didengarkan suaranya aja selevel penyanyi. Ya, di level penyanyi bule nih yang suaranya bagus. Orang pada ini ya berlinang air matanya. Apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, mata mereka mencucurkan air mata. Disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Saya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Orang-orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka mengukur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan. Mereka tidak menyombongkan diri. Namun mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus, ya, alam aja ikut. Ya, alam disuruh nih. Alam, angin, lu kerja sama berjibaku. Tuh ada daerah yang tandus. Angin tiup awan itu ke satu daerah yang tandus itu. Turunkan apa yang kamu bebanin, yaitu berupa air di awan itu. Turun. Supaya apa? Mereka merasakan nikmatnya Allah. Surat 32 ayat 27. Ya. Apalagi angin untuk mengawinkan. Ya, surat 15 ayat 22. Dan jangan salah, semuanya bersatu di dalam satu frekuensi kalimat Allah, yaitu sujud semua sama Allah. Surat 17 ayat 44. 24, 41, 22 ayat 18, 57 ayat 1, 59 ayat 1, seterusnya. Semuanya sujud. Sekarang pertanyaan, adakah manusia mengikuti itu? Saling berjibaku untuk memenuhi kalimat Allah ini? Enggak. Saling rakus ya iya. Bayangin, satu kontainer duit dikorupsi. Ya, bangga lagi. Ya Allah. Kecuali kalau malaikat bisa dibeli, oke lah. Disogok, oke lah.
Ya, makan cuma satu pir. Ya, alam dan manusia terkait satu sama lain. Tak heran jika ketika manusia mencoba melukai alam, mereka melukai diri mereka sendiri. Ditebang nih, udah amburadul. Musibah sana sini karena kerakusan manusia. Terus, ya, ingat apa yang udah ditulis di Al-Quran itu, baik dan buruk. Ya, antara baik dan buruk itu sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Memang tujuan ke sana itu memang berat dan mendaki. Surah 90 ayat 10 sampai 12. Surah 91 ayat 8 sampai 10, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hati. Mulailah, ya. Jalankan seperti contoh Rasulullah dan menjalankannya. Insya Allah kita akan selamat. Ya, sekiranya manusia mengetahui kebaikan-kebaikan membaca Al-Quran dengan tadabbur, niscaya mereka akan menyibukkan dirinya dengannya dan meninggalkan selainnya. Hal itu karena membaca suatu ayat dengan merenungkan, memikirkannya, lebih baik daripada menghatamkannya tanpa tadabbur dan memahaminya. Lebih bermanfaat untuk hatinya, dapat mengantarkan kepadanya keimanan, dapat menjadikan seseorang merasakan manisnya Al-Quran. Terus, ya, ingat, Al-Quran itu nggak ada bilang, ya, oh kasih musibah itu adalah susah mati, nggak ada bilang gitu Al-Quran. Ya, kalau kita apa bilang, oh kena kanker pasti kamu mati. Ya semua orang juga pasti mati. Tapi kita mulailah menganalisa dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu surat 1 ayat 29 penuh berkah agar kita menghayati ayat-ayatnya. Agar orang berakal sehat mendapat pelajaran. Ya, disitulah, ya, Al-Quran berfungsi sebagai penawar dan rahmat bagi orang beriman. Ya, disitulah sebagai penyembuh. Ya, caranya bagaimana? Ketemu kalau kita ini kan satu dari obat-obat misalnya. Ya, yaitu surat 31 ayat 20. Aku telah mendudukan apa yang ada di langit dan bumi. Contohnya apa? Misalnya apa wortel mengandung beta karotin, ya. Terus sudah gitu apa? Tomat mengandung likopen. Terus sudah gitu apa? eh, apa kacang kedelai untuk fitoestrogen. Terus apa? Brokoli mengandung selenium. Semuanya ada. Belum apa? Melalui teknik operasinya, tubuh udah disiapkan sempurna. Ya, bisa dihitung tuh. Hukum apa? Hukum hukum apa? Hukum cara mengambil donor, cara mendaur ulang donor. Hukum apa? Supaya ngambil donornya nggak bekas karena sesuai dengan filosofi manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada semua. Ya, terus. Ya, tapi kita diuji nih sama setan. Ya, diuji supaya kita ragu. Ya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, inikah orang? Ya, setan itu iblis berkata, terangkan padaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu padaku sampai hari kiamat, bayangkan. Pengalaman banyak sekali. Caranya bagaimana? Merubah yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Apa contohnya? Bersedekah. Ya, bersedekah dibilang apa? Bisik-bisikin apa? Rugi lo. Ya, mau ngasih ke orang, rugi lo. Mendingan tanam aja di bank. Itu riba juga tapi enak untung. Ya, punya ilmu dikasih tahu. Oh, nanti kalau kami ini nanti jadi pesaing. Ya, padahal dia nggak sadar bahwa kalau kita ngasih nanti apa akan dilebihkan jadi 10 surat 6 ayat 160 atau Al-Baqarah 261. Nggak mau. Ya,
Jadi sekali lagi mulai kita takut nih. Ya, karena kita lagi direkam nih. Kita lagi disaksikan sama Allah semuanya. Kita lagi dicatat. Ya, kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah nanti. Ya, kalau seperti itu sadar, kita akan takut nih. Takut bukan? Ya, terus. Ya, ingat, kita nih diuji selain tadi setan yang begitu hebat. Kita diuji sama apa? Orang yang juga hebat. Siapakah orang hebat itu? Orang yang memutarbalikkan Al-Quran. Udah pengalaman dia. Ya, kenapa berpengalaman? Orang dia dari mulai Taurat, Jabur, Injil, semua udah berpengalaman bagaimana dia mengutak-ngatiknya. Al-Quran nggak bisa dirubah, tapi maknanya dirubah bisa. Makanya kita belajar. Ya, coba bayangkan. Orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Dan pada waktu itu kata Allah, ya, orang Yahudi ini adalah orang yang hebat pada masa itu. Ya. Jadi kita jangan ikutin lagi, jangan kita mau tertipu, ya. Apalagi ini dia hebat dan merubah makna. Ya, mereka mengubah setelah memahaminya. Padahal mereka mengetahui. Caranya melihat bagaimana? Hanya dengan Al-Quran, nggak ada jalan lain. Ya, kita cek aja Al-Quran, saya lagi ditipu nih. Oh, lagi dibohongin nih, lagi diinin, udah. Ya, dan itu udah dibuktikan waktu Habibie kok. Dia nggak pernah nomor satu. Begitu dia baca Al-Quran, dikasih tahu strateginya sama Yahudi, oh langsung juara satu. Ya, terus. Ya, ingat. Ya, untuk sempurna seperti itu, kita harus menjadi contoh. Atamuruna bil birri wa tanhauna 'anil fahsya'i wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Kenapa kamu memberi nasihat sedangkan dirimu sendiri tidak? Ya, dan Allah sangat benci. Ya, surat 61 ayat 2 sampai 3. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, kita ikutin nih zaman Rasulullah, zaman Nabi Ibrahim. Ya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam, ikut sempurna. Zaman Rasulullah ikut sempurna. Kita umatnya mana? Ya, orang udah kasih contoh, Nabi udah contohin, Rasulullah udah contohin, sehingga menjadi manusia hebat di dunia dan di akhirat. Kok kita nggak mau? Terus, ya, bayangkan Umar bin Khattab, pemimpin yang sederhana, pada saat itu Romawi dan Persia di tangannya. Ya, sederhana. Dulu kami adalah orang yang paling terhina di muka bumi. Kemudian Allah memberi kami kehormatan melalui Islam. Ya. Rasulullah, sungguh telah datang padamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Rasulullah itu berkat karunia dan rahmat Allah, engkau berlaku adil. Kau tidak marah, engkau mengajak bermusyawarah semuanya. Ini harus kita ikutin. Caranya apa? Dengan gaya Al-Quran. Ya, terus. Ya, bisa mengolah dengan pemikiran terbalik musibah menjadi berkah. Sesuai kesanggupan. Ya, semuanya tidak sia-sia. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila aku sakit, dia menyembuhkan. Ya, manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, matinya udah ditentukan. Nah, sekarang pertanyaan. Dari kalimat ini kita bisa membuat rumus yang istimewa. Rumus yang sangat istimewa. Oleh karena itu gunakanlah panca indera ke-6 dengan semua kalimat itu. Ya, kalimat begini aja udah istimewa. Ya. Tidakkah seorang muslim itu disebut musibah baik berupa rasa lelah, sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampai pun duri yang
melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, banyak sekali yang kita bisa peroleh. Terus, ya, ada kesulitan, ada kemudahan. Ya, sekarang kita lihat daripada duit disimpan di bank, ya, jadi beban kita. Kalau kita mati, kita lihat urusannya jadi berbelit-belit, ya. Belum nanti di akhirat, mending juga sedekahin. Kita monitor segala macam. Kita bikin fasilitas-fasilitas yang untuk kita memperpanjang umur kita. Ya, insya Allah kita akan selamat. Terus, ya, jadi semua yang dititipkan Allah itu jalankan dengan filosofi Al-Quran. In asantum asantum lian fusikum wa in asantum falaha. Itu untuk dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri akan aku lipatkan jadi 10 atau 7 atau 700. Ya, enak kan? Dikasih buku aturannya dari Allah, dikasih berlimpah di dunia, berlimpah di akhirat. Kenapa kita harus ragu? Semuanya nggak ada rasa takut dan gelisah. Semuanya dengan hukum-hukum Allah. Qul nahbitu minha jami'a fa imayat yanakum minin hudan faman tabi'a hudaya falaukun alaihim walahum yajanun. Adam turun ke bumi. Apabila engkau mengikuti buku petunjukku, nggak ada rasa takut dan gelisah. Tapi udah bukunya udah komplit, kita sia-siakan itu. Terus, ya, kalau kita melupakan Al-Quran, ya, kata Allah, pasti kamu akan celaka. Sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, pasti akan celaka. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Apabila meninggalkan Al-Quran, setan masuk menjadikan teman karibnya. Yang ambil keputusan seolah benar, padahal nggak benar. Ya, setan akan menguasai lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan. Ya. Nah, kalau kita mulai berkaca diri dari Al-Quran, kita termasuk golongan setan atau golongan Allah nih, golongan Rasulullah. Coba dong. Ya. Ternyata dosa kita ini teramat banyak. Sekali duduklah dalam sepi untuk merenungi dan menelisik dosa-dosa diri. Niscaya akan kita dapati kalau dosa kita teramat amat banyak. Kebaikan kita teramat sedikit. Jika sudah demikian, istighfar akan menjadi zikir favorit kita. Memperbaiki diri terus dengan kalimat Al-Quran. Ingat, kita hidup di bumi ciptaan Allah. Kita dikasih ruh yang diciptakan Allah. Kita dikasih panca indera semua yang telah diciptakan Allah. Jadikanlah itu menuju jalan Allah. Semata-mata beribadah kepada Allah. Sesuai janji di waktu sholat. Insya Allah kita akan selamat. Terus. Ya. Kenapa sih kita harus takut untuk memakai buku petunjuk Al-Quran? Bagaimana Al-Quran menjadi luar biasa. Sementara Muslim sendiri tidak berusaha menggalinya. Mempraktekannya, menganalisanya. Bagaimana Al-Quran berisi 8 lautan, tetapi kita tidak pernah menulisnya dengan segiat-giatnya dan menghasilkan banyak tulisan. Bagaimana mengetahui kemutlakan Al-Quran sementara Muslim tidak menerawang dengan kemutlakannya? Bagaimana manusia mengetahui energi rahmat Allah yang luar biasa dayanya, tapi tidak pernah membuat rumusnya? Bagaimana manusia mengetahui bahwa segala hukum di alam dan manusia semua tertulis ringkas sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa, tidak pernah direnungkan? Bagaimana mengetahui Al-Quran takut diterima alam dan mau manusia menerimanya, tetapi tidak mengartikan menjadi sesuatu yang luar biasa? Bagaimana manusia mengetahui memanjangkan umur melebihi umur Nabi Nuh, tetapi hanya sekedar dengan ucapan ulang tahun? Bagaimana manusia mengetahui seluruh resonansi alam dengan kalimat Al-Quran, tapi tidak pernah merasakan resonansinya? Bagaimana mereka mengetahui prinsip donor, tempat donor, dan resipien semuanya ada di Al-Quran, tapi tidak pernah memaknainya? Betapa ruginya dengan waktu, biaya, umur, dan kelemahan yang tidak teratasi akibat ketidakpengertian tersebut. Betapa sia-sianya berharap Al-Quran akan dijadikan syafaat suatu nanti diperlukan. Betapa sia-sianya seluruh yang dicari dunia,
ternyata tidak satu pun yang akan menjadi syafaat dan malahan tambahan api neraka. Marilah sekali lagi berlomba-lomba dalam mengartikan Al-Quran. Dalam mengerti Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan gelar syafaat, gelar syahid, gelar panjang umur, gelar didudukan sejajar dengan para nabi, para yang mati syahid, para orang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, itu kalau ruh itu diciptakan Allah atau emang Allah itu mempunyai ruh apa namanya Apa? meniupkan rohnya? Suaranya nggak jelas. Oh, mau tanya dok, itu ruh itu diciptakan Allah atau memang dia sudah ada gitu? Ya itu nggak tahu prosesnya bagaimana. Yang jelas itu ruh itu ditiupkan sama Allah. Ruh itu akan hidup apabila dikasih dengan Al-Quran. Makanya Allah bilang seluruh hidup itu ruh itu artinya dengan Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang di surat 42 ayat 52 baca David. Surat 4252. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syura 52. 4252. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah Allah wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sesungguhnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi Allah jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Ruh tanpa Al-Quran, bimbingan Al-Quran itu sebenarnya ada ruh yang mati. Surat 8 ayat 24 baca. 824. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi ruh Al-Quran itu untuk memberi kehidupan ruh itu sebagai manusia. Ya, kalau tidak berdasarkan Al-Quran itu adalah seperti mayat yang nggak ngerti, nggak ini. Ya, dan itu dijelaskan surat 30 ayat 52 sampai 54. Baca. Dibacakan, Dok. Ya. 30, 52, 54. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Ar-Rum 50 sampai dengan 54. Maka 52, perhatikan 30 salah. ayat 52. 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. 53. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta atau mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Shadaqallahul azim. Jadi kita seperti mayat hidup ya. Setuju ya? Ya, Dok. Setuju nggak? Ya. Atau kita seperti binatang yang tidak memakai dengan kalimat Al-Quran itu. Seperti anjing. Surat 7 ayat 176. Surat 7, 176, Al-A'raf 176. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7, 176. Dan sekiranya Allah menghendaki niscaya, Allah tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ceritakan kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita lihat. Orang yang korupsi. Duitnya 1 kontainer. Kira-kira seperti itu enggak? Iya, Dok. Seperti,
Ya, Ya, Dok. Ya, kebutuhannya cuma makan satu piring. Ya, terus udah gitu apa? Pakai bajunya satu. Kalau mau campur istri juga di umur segitu paling cuma satu atau tambah satu lagi. Udah itu udah nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Kok itu yang di Uber? Eh, ya Allah. Layak nggak disebut binatang? Ya iyalah. Kenapa? Binatang itu untuk secukupnya aja ngambil. Ya, tapi ya iya betul. secukupnya untuk dirinya sama anaknya udah. Untuk besok nanti lagi dia cari lagi. Setuju nggak gitu? Ya, Hah? Nah, Monyet yang rakus, Pak Dokter. nah iya. Itu. Seperti kera atau babi. Surat 5 ayat 60 baca deh. Al-Maidah 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah 60. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka adanya jadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Dan ada kan yang contohnya padi ya, kera ada. Iya, Pak Ya, Dokter. jadi semuanya ada. Ya, jadi Terima kalau kasih dok. ini mau hidup itu harus pakai Al-Quran. Terima Ya, kasih dok. Ya. dan Al-Quran itu harus ngerti. Kalau nggak ngerti, ruhnya ini nggak hidup, belum hidup. Ya, ada lagi mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, situasi kita sekarang ini, saya ambil khususnya kita di Indonesia aja. Kita umat Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita hidup di zaman ini bukan zaman reformasi, ini zamannya Nabi Musa ini. Nabi Musa. Jadi saat sekarang ini kita berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya. Sayangnya kita umat Islam ini, Indonesia ini tidak berperan maksimal untuk menghadapi situasi yang sedang dimainkan oleh Fir'aun dengan bala tentaranya ini, Pak Dokter. Quran merupakan satu-satunya terapi yang unggul yang mestinya berada di sekeliling kita, yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita selalu berteriak, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Disumpah dengan Al-Quran, tapi Al-Quran kita tidak menjadikannya itu sebagai harga mati. Karena itu saya boleh bertanya ke Pak Dokter, kira-kira terapi yang paling unggul, yang bagaimana ya caranya ini untuk sehingga Al-Quran itu bisa membumi di Indonesia begitu, Pak Dokter. Terima kasih, saya kembalikan. Halo. Jadi gini ya, Rasulullah udah ngasih tahu bagaimana membumikan Al-Quran ini satu, yaitu dengan suaranya. Ya, dengan suaranya orang pada nangis. Dan itu dilakukan di Eropa, di jalan-jalanan oleh orang-orang Muslim disuruh mendengarkan kalimat Al-Quran. Ya, itu baru mendengarkan. Apalagi kalau tahu isinya. Makanya di dalam Al-Quran bilang jelaskanlah dengan hikmah. Ya, coba baca dah surat 16 ayat 125. Surat An-Nahl 165 ya, Dok. A'udzubillahi 125. minasyaitonir 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim.
Jadi dengan hikmah ini kita bisa melihat seluruh kalimat Al-Quran itu ada di alam dan diri kita sendiri. Ya, sehingga kita akan takut. Ya, jangan kita dininabobokan dengan baca sholawat Nabi masuk surga. Jangan kita dininabobokan satu ayat itu adalah 10 kebajikan. Ya, kenapa? Allah udah bilang di dalam Al-Quran, apalah yatadaburna Qur'ana am ala kulubin aqaluha. Bacain Pi, surat 47 ayat 24 Pi. 4724 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad 24 Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Shadaqallahul azim. Ini kira-kira kalimat teguran keras nggak? Iya, Pi, iya dok. teguran keras kan? Iya banget, iya. Ya, terus dibilang sama Allah, kalau kamu baca Al-Quran nggak ngerti, surat 30 ayat 59, aku tutup hatimu. Baca Pi, Bacakan 30 Ar-Rum 59. 59. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum 59. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang tidak mau memahami. Shadaqallahul azim. Ini bahasa ancaman kan? Iya. Ya, kalau nggak ngerti ditutup hatinya. Sehingga kalau ditutup hatinya nggak ngerti, ya dia sebetulnya makhluk bergerak paling rendah di hadapan Allah. Surat 8 ayat 22. Surat 8 Al-Anfal 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Shadaqallahul azim. Maaf sekali lagi, orang yang tidak mengerti dengan Al-Quran, kedudukannya di mana di akhirat di sisi Allah? Neraka. Maka Surat 7 ayat 179 baca. 7 Al-Araf 179. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 179. Dan sungguh akan Allah isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Dari kalimat ini, musuh-musuh Islam berusaha menerjemahkannya untuk menghancurkan Islam sendiri melalui namanya fish out of water. Ya, jauhkan Islam ini dari menjalankan kehidupan sehari-hari. Jauhkan Al-Quran ini dari pengertian yang maha luar biasa. Ya, sehingga apa? Dia buta dan tuli, nanti temannya kita di neraka. Ya, nanti Terjawab hasil bumi Ustaz. apa? Terjawab Pak Dokter 179 Al-A'raf tadi ya. Ya, nanti dia hasil buminya kita bisa ambil. Ya, kedudukannya di neraka, hasil buminya kita bisa ambil. Nanti dia pasti akan ngikutin kita, kata Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu wala nasoro hatta tabiya millatahum qul innal huda wal huda wala ini tabata awahum ba'dala jijaka minal imi malaka minallahi wal nasir. Sehingga dia mengikutin kita nih. Yang aku katakan kata Allah kebenaran. Apabila kebenaran ini mengikuti mereka, Allah lepas tangan terhadap ajab. Artinya apa? Maaf sekali lagi. Kira-kira ilmunya Allah diremehkan, kira-kira ngamuk nggak? Ya. Ngamuk Nah, ya, Dok? ilmunya Allah yang takut alam ini menerimanya, diremehkan. Ilmunya Allah aja yang alam ini takut menerimanya hanya dengan sumpah-sumpah bohong. Ya, hanya untuk mendapatkan dunia. Ya, bayangin, udah bersumpah nih. Saya bersumpah demi jabatan saya tidak akan mengingkari. Waduh, ya, begitu lihat duit, baru 1 jam nih.
Ya, baru 1 jam. Ya, udah. Sekarang pertanyaannya, ya, waktu zaman Nabi Musa 40 hari loh. Al-Baqarah surat berapa itu, Pi? Surat 7 ayat 142 baca, Pi. Al-A'raf 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 142. Dan Allah telah menjanjikan kepada manusia memberikan Taurat 30 malam. Dan Allah sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul adzim. Itu baru di 40 hari nggak dibimbing. Ya, Allah udah bilang ini di surat 20 ayat 85-86. Musa, lu turun ke bumi, lu turun ke ini lagi tuh kaum lu udah pada ngaco semua tuh. Baca, Pi, 25 85-86, Pi. Surat Toha 8586. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha 8586. Dia Allah berfirman, sungguh Allah telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. 86. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu mengendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Shadaqallahul adzim. Itu 40 hari ya. Kira-kira kita lebih sadis nggak? Ya, Iya kan? ya lebih dari 40 hari. Bukan lebih 40 hari, kurang dari 40 hari, 1 jam aja udah berani dia ini. Nggak pernah Padahal melihat baru duit sumpah. sebanyak itu. Padahal dia baru sumpah nih. Ya, jadi yang kurang ajar, maaf sekali lagi, umat muslim sendiri ya. Setuju nggak? Iya dong. Yang ikutin perintah Allah kan? Iya. Ya, siapa yang salah nih? Karena kita tidak pernah mengkaji kalimat Al-Quran ini. Kita nggak ngerti kalimat istimewa Al-Quran ini. Ya, karena kita nggak ngerti akhirnya apa? Kita nggak mau mendahului Al-Quran dan Rasulnya dibandingkan diri sendiri karena nggak ngerti. Ya, padahal Allah bilang surat 33 yang membaca, Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan daripada diri kamu sendiri. Al-Ahzab 36. A'udzubillahi minasyaitonir. Hah? 33 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan stop. Ya, istri-istrinya seperti ibu kita. Nah, sekarang kita nggak tahu nih. Isi Al-Quran memang kita harus nomor satukan, kita harus ini kan ini. Bagaimana kita mau ini mendahului Allah dan Rasulnya? Karena kita nggak tahu. Yang diiming-iming apa? Dosa, sholawat Nabi 80 tahun harus diampunin dosanya. Bukan begitu ngartian Al-Quran. Ya, bukan begitu. Harus ngerti. Ya, karena apa? Kita ini level bisa tulis baca. Seharusnya kita malu sama Rasulullah nggak bisa tulis baca. Setuju nggak gitu? Iya. Ya, ayo kalau setuju ayo dong, kita ngerti dong sama-sama. Ya, tugas kita semua ini. Sehingga kalau kita dalam waktu 1 tahun ini semua umat muslim ngerti. Gelombang apapun, tenang aja. Ya, bayangkan waktu perjanjian Hudaybiyah, ya, ada namanya sahabat Rasulullah, anaknya nih, ya, anaknya sahabat Rasulullah, bapaknya masih musyrik, ya, kemudian anaknya sadar masuk Islam. Perjanjian itu dibacain, kata bapaknya tidak bisa, lu harus kembali ke Mekah. Apa jawab sahabat Rasulullah? Umar segala macam ragu nih. Kok begitu ya? Kok Rasulullah nggak takut ya? Apa umatnya ini nanti akan kembali lagi ke kafir? Dia tanya sama Abu Bakar,
Ya Abu Bakar, kenapa nggak takut? Udah lu ikutin aja, kalau Rasulullah ngomong tuh udah pasti benar dah. 100%. Pasti benar ya. Betul aja. Dengan dia ditarik ke situ, ya, ibu bapaknya dikasih ceramah terus kehebatan Al-Quran. Sadar, masuk Islam. Tanpa perang, tanpa apa. Ya, nah itu tugas kita semua. Karena kita sekarang di dalam lingkungan yang namanya fish out of water. Dijauhkan dari Al-Quran. Dijauhkan dari makna Al-Quran yang luar biasa. Dijauhkan dari kehidupan sehari-hari Al-Quran. Kita balikan lagi. Ya, insya Allah akan berhasil. Ya, kalau kita dijauhkan Al-Quran ini. Ya, kan udah tahu. Setan sama pasukannya langsung ngubar tuh. Surat berapa itu, Pi? Surat 7 ayat 175 baca. Surat 7, 175. Al-A'raf 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah Allah berikan ayat-ayat Allah kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Sekarang saya tanya, bagaimana kita mau lulus dari ujian Allah? Ya, dari ujian setan. Ya, pikiran kita tuh yang terlihat. Pikiran yang terlihat ini dirubah jadi suatu kenikmatan luar biasa sama setan. Ya, jadi hawa nafsunya sebagai Tuhan. Penciptaan setan tercapai nih, supaya bermaksiat sungguh-sungguh. Surat 19 ayat 83 baca. 1983 surat surat 19 Maryam 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Shadaqallahul azim. Ya, maksiat sungguh-sungguh. Bagaimana kita lagi bermaksiat sungguh-sungguh? Kalau bukan dengan melihat dengan gaya Al-Quran. Nggak bisa. Nggak bisa. Maaf sekali lagi. Kita todong sama perusahaan obat. Lakuinnya obat gue ya. Lu 10%, 15% dah. Ini evidence base-nya panjang umur nih. Ya, kita lihat dulu dengan Al-Quran. Benar nggak nih? Makanya saya kalau di seperti itu ya, saya ada di stand-stand obat tuh. Gini aja dah. Kayaknya lu lebih pintar dari saya deh. Ya, lu tahu tuh baca bukunya ini, jurnalnya ini segala macem. Ya, pendidikan besok apalagi orang bule. Gini aja dah, saya buka resep ya. Kalau saya buka resep, nanti saya suruh pasiennya ngambil ke kamu. Yang tanggung jawab kamu ya, setuju nggak? Oh, jangan begitu dong dok, gini-gini. Kan lu lebih pintar dari gua. Saya bilang. Ya kan? Enggak. Kalau enggak, ya udah ngapain saya buka resep? Saya bilang. Nah aja lo, yang digebukin nanti sama pasien saya lagi. Suruh ganti rugi saya lagi. Nanti dulu saya bilang. Kecuali kalau saya dibuka sama Allah, oh obat ini cocok untuk dia. Oke? Saya kan nggak bisa lihat. Oh nggak bisa lihat, ngapain saya harus pakai yang mahal-mahal? Dengan alasan evidence based, oh nanti dulu, sorry ya. Bagaimana caranya gitu? Kita cek. Evidence based 3 tahun sekali berubah kok. Jadi selama perubahan itu kita 3 tahun tuh udah ditipu. Ya, apakah 3 tahun berikutnya kita harus ditipu juga? Enggak. Apalagi tipuannya ini makin tambah mahal nih, makin tambah rumit. Nanti dulu. Sorry ya, saya bilang. Kita punya akal untuk menilai. Yaitu apa? Dengan Al-Quran. Ya. Jadi jelas kita. Arahnya kemana nih? Arahnya kemana kita? Ke surga apa ke neraka nih? Ya. Kalau ke surga cepat tarik. Ya, hati-hati sekali lagi. Nggak ada jaminan di hadapan Allah. Dan Allah udah bilang, mana kau jadikan sekutu-sekutuku yang sehingga kamu membenci
para nabi dan orang beriman yang mengatakan kebenaran. Baca Pi, surat 16 ayat 27 Pi. 16 An-Nahl 16, 27. 16 27. Iya, 16:27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman? Orang-orang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Ya, kalau kita nanti bilang, lu kenapa sih, kata Allah nih, nggak mendahulukan ilmu saya, kenapa ilmu manusia? Apa jawaban kita nih? Siapa yang bisa ngomong? Saya tanya. Hah? Siapa yang bisa ngomong? Yang membela kita? Siapa? Nggak ada. Rasul membela kita, nanti dulu. Orang ajarannya udah ditinggalin kok. Ya pada saat itu, Rasulullah pada masa melihat umatnya bercahaya. Waktu dia mau menuju Rasulullah, dihalangi nama malaikat. Apa jawaban ya malaikat itu kan umatku. Iya betul ya Rasulullah. Tapi setelah kamu meninggal, dia melupakan engkau ya Rasulullah. Ya udah nggak jadi. Sedih nggak saat itu kita? Iya. Ya, kalau sedih, mulai kita berjibaku untuk mengerti Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Karena nggak ada yang bisa mempertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kecuali kita selalu membersihkan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Jangan sampai beri kesempatan panca indera ini bersaksi untuk menjerumuskan kita ke neraka. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Sedih kita nanti. Celamitan kita sama orang di sorga. Ya Allah. Ya. Bahkan orang neraka bilang, mana ya orang yang dulu saya hinakan di dunia ini ya. Kok saya nggak ketemu? Baca Pi, surat 38 ayat 62. Pi. Surat 38 Sat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sat 62. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang jahat, hina? Shadaqallahul azim. 63-nya Pi. 63-nya dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Shadaqallahul azim. Dia lihat di surga, dia lagi asik-asik yang dihinakan. Ya, kedudukannya tinggi, malah celamitan lagi. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 212, mereka menghina umat muslim, padahal mereka nanti kedudukannya lebih hebat. Baca deh. Al-Baqarah 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Shadaqallahul azim. Bayangin, orang-orang nanti yang selalu berfilosofi Al-Quran, dia akan lebih tinggi nanti. Bayangin, didudukin insya Allah sempurna bersama para nabi, para pejuang, syahid, pada orang beriman. Surat 4 ayat 69, baca. 469 An-Nisa 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Shadaqallahul azim. Kita nggak senang ke situ tuh. Mau nggak Pi ke sana? Mau, Ayo dong. mau aja. Gaungkan Al-Quran. Ya, Iya dong. insya Allah kita, insya Allah. Iya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi?
Ya udah, besok juga Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya maaf mau tanya. Berarti untuk takdir kita itu bisa dirubah ya dok ya dengan apa benar-benar mengamalkan Al-Quran ya dok ya. Kenapa? Berarti takdir baik kan ada takdir baik, takdir buruk ya untuk setiap Kenapa? manusia. Takdirnya itu bisa dirubah ya dok. Kalau kita sungguh-sungguh ngamalin Al-Quran ya dok ya. Kalaupun ada takdir buruk gitu. Jadi apa neraka surga itu bukan takdir ya dok. Itu kan usaha kita selama di dunia ya dok. Betul ya. Halo. Kan Allah udah bilang di surat 8 ayat 53, bacain Pi. Aku tidak Al-An merubah nikmat yang aku berikan kecuali diri kamu sendiri merubahnya. Al-Anfal 53, Ya, A'udzubillahi surat 8 ayat minasyaitonir 53 baca. Iya, Al-Anfal 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Misalnya, kita dikasih penyakit, nih. Takdirnya nggak sembuh. Jadikan itu suatu nikmat. Jadikan kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wa basyiris sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Apabila orang yang bersabar itu akan aku kasih pahala tanpa batas. Atau wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzil azim. Surat 41 ayat 35. Sifat yang baik itu akan aku berikan pada orang yang sabar dan yang mempunyai keberuntungan yang besar. Apabila kita berhasil, kita bersyukur, ya Allah, Engkau telah mengizinkan dia sembuh, ya Allah. Ya Allah, rasa syukurku dengan kesembuhan yang Kau izinkan ini, ya Allah. Akan aku beramal terus menuju jalan. Akan aku tingkatkan semua yang tadinya aku kurang, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Tolong hati ini yang selalu memberontak, ya Allah. Untuk Kau bimbing, ya Allah. Untuk Kau sucikan terus, ya Allah. Untuk Engkau beri ilmu terus untuk menjalankan kalimat-Mu, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang istimewa, ya Allah. Di hadapan-Mu, di hadapan Rasulullah, di hadapan orang beriman nantinya, ya Allah. Udah tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Insya Allah. Ya, Iya, baik bisa. dok. Jadi masih ada, maksudnya kalau kita berdoa masih ada, itu kan apa masih ada apa kesempatan sembuh gitu ya dok ya selama berdoa mohon sama Allah benar-benar gitu pasti sembuh Sembuh, ya dok ya. sembuh Iya, itu hak Allah. iya dokter. Makanya doanya Tapi kan boleh usaha sama berdoa. doanya itu adalah doanya Nabi Ayub. Robahu anni Iya masa dok. dia dulu antara murohimin. Ya, pada waktu Nabi Ayub itu berdoa. Ya, ada sahabatnya bertanya, ya Ayub, kamu nggak merasa ini apa sedih atau bagaimana saya mau merasa sedih? Selama ini saya dikasih nikmat terus sama Allah. Masa gara-gara yang sepele ini saya harus sedih? Ya, nggak wajar saya protes sama Allah. Ya, wah, karena dia sabar, disembuhin sama Allah. Ya, tenang aja. Ya, sabar aja. Ya, insya Allah kita akan selamat. Ada kan Baik dok. orangnya, ada orang nih nggak disembuhin sama Allah. Ya memang dasarnya nggak sembuh. Ya dikan nikmat. Saya selalu bilang, sudahlah. Ya, tugas kamu yang belum sembuh ini, jadikan itu suatu nikmat. Ya, sehingga apa? Dengan nikmat Allah itu, ya, sehingga Allah ini, ya, terharu, ya, sama makhluknya, sama hambanya. Ya, bayangin. Waktu Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar, ya, Siti Hajar bilang,
Ya suamiku, engkau meninggalkan aku bersama anak yang engkau telah doakan. Ini disuruh siapa? Suruh Allah. Samina wa atona ya suamiku. Langsung malaikat itu pada apa? Ya, pada apa? Terharu. Ada manusia yang hebat seperti ini. Ya, makanya apa dia gelarnya? Kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Al-Baqarah 124. Ya Ibrahim, engkau aku telah uji dengan beberapa kalimat. Engkau lulus sempurna. Al-Baqarah 124 bacain, Pi. Al-Baqarah 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Kedudukan sempurna kan di hadapan Allah kan? Ya. Ada doanya di Iya, Dok. surat Ibrahim ya Pak Dokter? Apa? Ada doanya di surat Ibrahim ya? Itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Rabbana Kan ini udah dikasih tahu ada suratnya. Mau berapa? Surat apa? Rabbana Mau ini surat yaskan Al-Imran. Surat Al-Imran. Surat 3 ayat 8. Rabbana di surat apa? Ibrahim Pak Dokter. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Doanya ketika meninggalkan Siti Hajar yang anaknya. Oh ya, aku titipkan. Surat 14 ayat 37. Ya. Banyak sih doanya. Ya. Aku telah titipkan keluargaku di padang pasir yang tidak ada ini segala macam ya. 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 Nah itu. Ya. Udah lah, pokoknya dikasih Allah itu yang terbaik. Ya. Kelola aja. Ya. Insya Allah kita akan selamat. Insya Allah. Ya. Pi bacain deh Pi. Surat 14 ayat 37 Pi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lemah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Ya, itu doanya. Ya, makasih Pak Dokter. Ya. Bayangin, kalau mikirin akal kan mati. Mantap sekali, Dok. Assalamualaikum. Ya, mikirin akal mati tuh. Jadi istimewa. Jadi apa air jam-jam di situ. Ya, jadi dibangun Ka'bah di situ. Ya, tenang aja. Ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Dok, salam dok dari papa saya dok. Bentar dok. Kenapa? Nih. Helmi dok, salam dari papa. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku pakai earphone jadi papa kalau ini. Ya udah salam nih, sehat-sehat dok. Alhamdulillah, terima kasih. Amin. Salam kenal semuanya. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, daripada bengong-bengong kita tutup ya. Besok siapin aja pertanyaan. Ya, besok kan kita mulai 5:30. Ya, acaranya jam 6. Ya, silakan Anda tanya sepuasnya. Atau sesudah nanti acara, silakan tanya sepuasnya 1 jam ada waktunya. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau seandainya saya nggak bisa jawab, ya saya cari lagi. Ya,
Karena dari pertanyaan itu adalah nilai istimewa, yang bertanya dapat pahala, yang menjawab dapat pahala, yang mendengarkan semua dapat pahala, dijalankan itu adalah pahala multi level yang sangat luar biasa. Insya Allah. Ya, jadi saya mengharapkan pertanyaan nih. Ya, Selawat juga dapat pahala, dokter. apa? Selawat juga dapat pahala masuk surga. Enggak, itu jangan jangan begitu diartikannya. Rasulullah itu disuruh umatnya termasuk Allah, malaikatnya itu, dan orang beriman sholawat kepada Rasul itu surat 33 ayat 56 karena dia telah Rasulullah ini telah menjalankan Al-Qur'an sangat sempurna. Ya. Kita setengah-setengah Pak Dokter. Nah, Kita kalau boleh, kita udah kita harap udah gampang sem- saja. nah ya dapat nilai istimewanya dari Allah sama seperti Nabi Ibrahim itu. Ya. Nah, sekarang kita nih mau ngucapin selawat tapi tingkah lakunya bukan Al-Qur'an. Layak nggak dapat sesuatu syafaat dari Rasulullah? Layak nggak? Rasulullah. Layak nggak saya tanya? Enggak. Takutnya enggak. Ya, takutnya enggak. Al-Quran udah jelasin kok. Siapa yang taat dan mengikuti Rasulullah, itu sama aja taat sama Allah. Surah 4 ayat 80. Coba baca deh. Pi. 480. Anisa 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah Allah tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Sadaqallahul adzim. Ya. Jadi kita harus mengikuti. Ya, tanda kita taat pada Allah. Kalau enggak, nanti dulu. Hanya cuma baca selawat aja. Nanti dulu. Ya. Baca Pi, surat 33 56 Pi. 3356. Al-Ahzab 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Shadaqallahul adzim. Penghormatan itu artinya dia Rasulullah ini udah menjalan sempurna. Ya, mengasih contoh teladan terbaik generasi nanti setelahnya. Tapi kalau seandainya kita nggak mencontoh Rasulullah, pertanyaannya, diterimakah kita? Diterimakah kita? Enggak dong. Ya, kita nggak baca Al-Quran, baca Quran nggak ngerti, diterimakah kita? Enggak. Takutnya seperti itu. Ya, takut banget. Kalau takut mulai kita meniru gaya Rasulullah. Sehingga kita terpacu sama Rasulullah. Sehingga Rasulullah sebagai saksi bahwa kita udah terpacu dengan Rasulullah. Berusaha mengikuti Rasulullah. Insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan syafaat dari Rasulullah. Ya. Ayo dong. Kalau kamu mau disayang Allah, ikutilah aku, kata Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, surah 3 ayat 31 baca dah. Biar jelas lagi. Ali Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Ngikuti Rasulullah nggak boleh separuh-separuh. Karena kalau separuh-separuh adalah kafir. Surat 4 ayat 150, 151. Ya, surat 5 ayat 44. Zalim. 5 ayat 47. Fasik. 48. Kafir, fasik, dan zolim. Apakah itu umat Rasulullah? Nah, apakah itu dapat layak dapat sorga? Makanya Allah bilang di surat berapa? 214. Apakah kamu layak untuk mendapatkan surganya Allah? Padahal kamu belum diuji.
enak aja. Ya, hati-hati. Jangan menggampangkan Al-Quran ini. Dok, maaf, 214 itu ayatnya. Suratnya apa, Dok? Al-Baqarah. Oh, 214. Baca. Dibacakan, Dok. Iya, baca aja. Al-Baqarah 214. Karena tadi udah dibacain di Dok ya? Belum, itu 124. Oh, ya ini sekarang 214 ya dibalik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Shadaqallahul azim. Kita belum coba kan? Baru baca selawat aja kan? Ya, setuju nggak gitu, Pi? Ya, ya Dok. Iya kan? Ya Allah. Ya, udahlah. Mulailah kita filosofinya Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukup ya. Saya tunggu besok. Puasin tanyanya. Ya, insya Allah saya bisa jawab. Oke, kita tutup aja di. Ya dokter, Alhamdulillah kita telah menyimak kajian bersama guru kita, Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah onkologi, dengan tema pada pagi hari ini ada Allah penguasa alam semesta. Kami mohon maaf bila ada kekurangan pada majelis taklim pada pagi hari ini. Marilah kita tutup majelis taklim hari ini dengan doa. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adi, Dr. Doni. Izin pamit ya. Iya Dokter, terima kasih Dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tonia. Yuk, sama-sama, Met. Kapan, Met? Mau baju lagi, Met? Iya, Dok. Iya, oke ya. Iya. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met Rizal udah lama tuh nggak maju-maju. Membuatnya udah maju nggak berani. Salah melulu.